belajar ini? Pasti masih semangat dong. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pada pecahan. Sebelumnya, kalian masih ingat nggak macam-macam bentuk pecahan itu apa saja? Ya, bilangan pecahan dapat ditulis dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Masih ingat kan ya bentuk-bentuk pecahan ya? Nah, kali ini kita akan membahas operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Sebelum kita masuk bagaimana caranya, kita akan mengingat dulu pecahan biasa itu apa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Pada pecahan biasa A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Langkah-langkah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa kedua penyebut dari pecahan tersebut sama. Apabila penyebut dari kedua pecahan tersebut sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya dari pecahan tersebut. Namun yang perlu kita ingat adalah setiap kita akan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan, maka penyebutnya selalu sama. Jadi kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja atau mengurangkan pembilangnya saja. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus mengubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Jadi kita harus mencari KPK-nya dulu, dan KPK-nya itu nanti akan menjadi penyebut dari pecahan tersebut yang baru. Lalu kita sesuaikan dengan pembilangnya. Setelah kita menyesuaikan pembilangnya, otomatis penyebut kedua pecahan tersebut sudah sama. Oleh karena itu, kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja. Dan kita harus mengingat bahwa penyebutnya akan selalu tetap. Nah, untuk lebih memahami penjelasan dari itu tadi, mari kita lihat contohnya. Ada dua contoh di sini. Mari kita saksikan contohnya dulu ya. Untuk contoh yang pertama, itu sudah menuliskan contoh di sini, yaitu 2 per 7 ditambah 4 per 7. Langkah yang pertama tadi apa namanya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa penyebutnya itu sama. Di sini sudah sama ya, penyebutnya 7 dan 7. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan, penyebutnya itu sama, bukan berarti penyebutnya juga ikut ditambahkan ya. Jadi penyebutnya akan tetap 7, bukan berarti 7 ditambah 7 ya. Penyebutnya tetap, diingat penyebutnya tetap. Yang ditambahkan adalah pembilangnya, yaitu 2 ditambah 4, 2 ditambah 4 berapa? 6 per 7. Jadi 2 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 6 per 7. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, contoh yang kedua, 4 per 15 ditambah 6 per 10. Langkah pertama adalah kita harus memastikan bahwa kedua penyebut itu sama. Kita lihat dulu ya. Penyebut pecahan biasa yang pertama adalah 15 dan yang kedua 10. Nah, kalau
Jadi kita tulis dulu yang dia nggak punya pasangan dulu ya. 2 kali 3 kali 5 nya kan ada 2, tapi dia pangkatnya 1, jadi kita tulis salah satu saja. KPK nya adalah, kan kita sudah menemukan bahwa KPK nya adalah 30. Berarti KPK ini kan seperti yang dibilang tadi, KPK akan menggantikan penyebutnya. Jadi kita tulis dulu di sini ya. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara mencari pembilangnya? Pangkatnya adalah sebenarnya tetap kita tulis 4 per 15, nanti akan dikali berapa? Nanti akan dikali berapa? Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk membantu kalian dalam mencari pembilangnya ini nanti. Kan sudah diketahui penyebutnya 30, ya kan? Jadi bilangan ini nanti akan sama dengan bilangan di sini. Gitu. Jadi 15 dikali berapa yang hasilnya 30? Dikali 2 kan? Maka di sini ditulis 2. 15 kali 2 30. Nah, gitu ya. Jadi 15 kali 2 30. 4 kali 2 8. Lalu sama dengan cara ini, sama 10 kali berapa yang hasilnya 30? Kali 3 kan? Kalau bawah dikali 3 berarti atas harus dikali 3. Paham ya? 10 kali 3 30. 6 kali 3 18. Dikali lagi, apakah penyebutnya sama? Ya, penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 8 tambah 18 penyebutnya harus sama. Kemudian jangan lupa bahwa hasilnya dari penjumlahan kedua bilangan pecahan itu kalian sederhanakan. Jadi bilangan ini harus disederhanakan. Masih kan caranya? Caranya adalah kedua bilangan harus dibagi. Kalau mau jadi lebih kecil kan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan bilangan ditambah dengan bilangan 2 dulu. Atas bagi 2 berarti kita harus bagi 2. 26 dibagi 2 berapa? 13. 30 dibagi 2 ini sudah paling sederhana ya, karena sudah tidak bisa dibagi. Jadi kesimpulannya adalah 6 per 15 ditambah 6 per 10 sama dengan 13 per 15. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa kedua penyebutnya itu sama. Dalam soal ini penyebutnya itu sama, itu 5. Oleh karena itu kita langsung tulis saja 5 dan kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya. 12 dikurangi 8 4. Jangan lupa kita harus memastikan apakah bentuk hasilnya ini merupakan bentuk pecahan biasa yang sederhana. Di sini 4 per 5 merupakan bentuk pecahan yang sudah paling sederhana, jadi kita tidak perlu mengubahnya menjadi bentuk
atau membagi dengan bilangan yang sama. 7 dikali berapa yang hasilnya 35? Dikali 5. Kalau dikali 5, berarti sudah harus dikali 5. Ingat pecahan 9, ya. 5 kali 5 berapa? 25. Sekarang yang ini sama, untuk mencari pecahan senilai ada 7 senilai. Kita harus mengkalikan 5 dengan 7. 2 kali 7 atas 15 kali 7. 5 kali 7 35. 2 kali 7 14. Di sini sudah sama, maka tinggal kita terus 35 dan kita cari pembilangnya. 25 dikurangi 14 11. Jangan pernah lupa setelah menemukan hasilnya, kita harus lihat dulu apakah dia sudah pecahan sederhana atau belum. 11/35 ini merupakan pecahan yang sudah paling sederhana, jadi kita juga tidak perlu menentukan lagi pecahan paling sederhananya lagi karena ini sudah paling sederhana. Kecuali ini bukan pecahan yang paling sederhana, kita harus mengubah ke bentuk pecahan yang paling sederhana lagi. Bagaimana perasaan kalian sudah mempelajari materi operasi penjumlahan pada bilangan pecahan biasa? Masih semangat dong tentunya. Nah, untuk lebih memahami materi yang sudah kita bahas tadi, silakan kalian kerjakan soal yang sudah ibu taruh di Google Classroom. Silakan kerjakan di buku PS Matematika. Jangan lupa tulis hari dan tanggal hari ini ya. Salam sehat, semangat belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya.